Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat manusia dalam Islam. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 3. Yang pertama, Putri Tamara Uswatun Hasanah. Yang kedua, Akbar Baraka, saya sendiri. Ketiga, Hairani Ilman. Keempat, El Rahmi Yulia Fitri. Kelima, Silva Nabila Aldania Ramadhani. Dan keenam, terakhir yaitu Ahmad Deno. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, konsep dan hakikat manusia. Yang kedua, eksistensi dan martabat manusia. Dan yang terakhir, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah fil ardi. Latar belakang. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna. Diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah hingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Salah satu kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ialah adanya akal dan nafsu. Dua hal inilah yang membuat manusia yang dapat berpikir, bertanggung jawab, serta memilih jalan hidup. Kelebihan-kelebihan ini seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kewajiban yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tugas pokok dalam kehidupan manusia, hingga apapun yang dilakukan manusia harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanggung jawab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah dan sebagai abdi atau hamba Allah. Konsep dan hakikat manusia. Pengertian hakikat. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya dari segala sesuatu. Dapat juga dikatakan bahwa hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Di kalangan dunia tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya. Karena itu, muncul kata-kata mencari sebenar-benar diri atau sama dengan mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul penciptaan. Al-Quran tidak merinci secara rinci penciptaan manusia menyangkut waktu dan tempatnya. Namun, secara kronologis Al-Quran memberikan jawaban yang sangat penting dari manakah kehidupan itu bermula. Ayat-ayat menegaskan bahwa asal-usul manusia bersifat air, sebagaimana juga dimulai pembentukan alam semesta adalah dari air. Sebagaimana bunyi firman Allah, "Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi disatukan? Kemudian mereka kami pisahkan dan kami menjadikan setiap yang hidup dari air. Lantas akankah mereka tidak beriman?" Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 30. Asal-usul kejadian manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu proses kejadian manusia pertama, Adam. Proses kejadian manusia kedua, Siti Hawa. Proses kejadian manusia ketiga, semua keturunan Adam dan Hawa. Proses kejadian manusia pertama, Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Quran Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 28-29.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-26. Proses kejadian manusia kedua, Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup. Adapun proses kejadian manusia kedua ini oleh Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 1. Proses kejadian manusia ketiga, semua keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa. Semua keturunan Adam kejadiannya melalui proses reproduksi kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara reproduksi dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Kemudian kami jadikan sadipati itu nutfah dalam keadaan yang kokoh. Kemudian kami bentuk nutfah menjadi alaqah, dan kami bentuk alaqah menjadi mudghah, dan kami bentuk mudghah menjadi tulang belulang. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan lam. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Eksistensi dan martabat manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptanya, yaitu Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak bisa diartikan dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki berbagai potensi. Berikut rincian potensi manusia. 1. Potensi jasad, jasmaniah. 2. Potensi rohaniah. Potensi jasad, jasmaniah. Jasmani bagi manusia sangat penting karena jasmani merupakan sarana berfungsinya rohani manusia. Antara jasmani dan rohani akan saling mempengaruhi. Ketika jasmani sehat, maka rohani juga akan berfungsi dengan baik. Sebaliknya, ketika jasmani sakit, maka rohani akan tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Potensi jasadiah, manusia bersifat fana atau musnah. Jasad manusia lama-kelamaan secara alami akan hancur kembali menjadi tanah ketika nyawa sudah terlepas dari jasad. Jasad manusia akan kembali kepada asal penciptanya, yaitu dari tanah. Potensi rohaniah. Potensi rohaniah manusia merupakan potensi substansi manusia yang terdiri dari potensi roh, potensi akal. Potensi roh. Roh bersifat gaib, tidak dapat dilihat dan diamati. Roh hanya dapat diketahui melalui informasi Allah dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Berdasarkan ayat di atas, persoalan roh merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak diberi kesanggupan untuk mengetahuinya lebih dalam. Roh ditiupkan oleh Allah langsung kepada manusia. Dengan adanya roh, maka kedudukan manusia menjadi mulia, karena roh manusia merupakan bagian dari roh Allah. Potensi akal. Manusia dengan akalnya mampu memahami dan berpikir apa saja, baik yang empiris maupun yang abstrak. Akal merupakan potensi yang mampu membuat manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, akal juga digunakan untuk berfalsafah. Berfalsafah artinya berpikir secara benar dan mendasar untuk mencari kebenaran. Namun, sifatnya tetap subjektif dan spekulatif
sehingga kebenarannya juga relatif juga. Tujuan penciptaan manusia. Keberadaan manusia diciptakan Allah untuk menjadi manusia yang islami, Islam yang benar. Menjadi Islam yang benar adalah dengan mengerti, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan apa yang telah dilarangnya, dengan kata lain secara konsisten melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Eksistensi manusia di dunia adalah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia serta tidak merusak alam. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah fil ardi. Di antara dua peran penting manusia adalah sebagai hamba dan khalifah. Sebagai hamba Allah, posisi manusia adalah sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Hakikat penghambaan adalah ketundukan dan ketaatan total kepada Allah. Hamba Allah yang baik senantiasa ingat bahwa ibadah dengan baik dan istiqomah menjalankannya. Penyembahan berarti ketundukan manusia kepada hukum-hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Semua aktivitas yang baik dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah dapat diartikan sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain beribadah kepada Allah, manusia juga mempunyai peran lain, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia. Sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas dari Allah sebagai bentuk syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifahan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuknya, tetapi untuk seluruh makhluk yang diberi hidup dan kehidupan. Sehingga pencipta dan sekaligus pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kewenangan dan kekuasaan absolut untuk melestarikan dan menghancurkannya tanpa diminta pertanggungjawaban dari siapapun. Namun begitu, Allah telah mengamanatkan alam seisinya dan makhluk yang patut diberi amanat itu, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi, dan oleh karenanya manusia adalah makhluk Allah yang dibekali dua potensi yang sangat mendasar, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan rasio. Di samping emosi dan intuisi, itu berarti bahwa alam seisinya ini adalah amanat Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban dari seluruh manusia yang selama hidupnya di dunia ini pasti terlibat dalam amanat itu. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.